Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Karena Alhamdulillah. Kabupaten Gresik sudah lebih baik, sudah memasuki level kedua. Anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan juga jaga jarak di mana saja. Oke, sebelum pelajaran hari ini saya mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya untuk hari ini kira-kira ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Ada Bu, Bayu. Bayu. Kecelakaan. Kenapa tidak masuk Bayu? Sakit, Bu. Oh ya. Terus Bayu sudah saya tulis. Siapa lagi? Ayu. Ayu kemana? Kemarin sudah tidak masuk, sekarang tidak masuk lagi. Kemana? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Oke. Ya udah kalau gitu berarti untuk hari ini yang tidak masuk Bayu karena kecelakaan ya. Kemudian Ayu absensinya belum jelas. Oke, selanjutnya sebelum materi hari ini Ibu sampaikan, Bu Ila mau tanya. Anak-anak masih ingat nggak materi yang Ibu sampaikan minggu kemarin? Masih ingat kita membahas materi tentang apa? Materi sebelumnya atau minggu Pertumbuhan dan perkembangan. tentang wilayah dan perwilayahan. Iya, Itu. pinter. Minggu kemarin kita membahas materi tentang wilayah dan perwilayahan. Kira-kira masih ingat perbedaannya antara wilayah dengan perwilayahan itu apa? Kalau Ada yang wilayah, kalau wilayah itu suatu tempat atau lokasi, sedangkan perwilayahan adalah pembagian dari wilayah. Saya kok enggak begitu dengar ya. Untuk yang perwilayahan diulangi lagi Daya. Perwilayahan itu pembagian dari wilayah, sedangkan yang wilayah itu suatu tempat atau lokasi. Oke, ya sudah. Sekarang kita lanjutkan. Bu Ila mau tanya, anak-anak ada nggak yang sekarang tinggal di desa? Ada. Ada Bu. Semuanya, hampir seluruhnya ya? Nggih. Anak ini tinggal di desa. Ya. Ya Bu. Nah, Bu Ila pengen tahu. Nah, satu ciri desa itu apa? Nah, belum tahu? Oh, ya udah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang pola interaksi dan pola keruangan desa. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi keruangan desa. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menganalisis pola keruangan desa. Sudah jelas anak-anak? Jelas. Ya. Bu. Nah, tadi sebelum kita memasuki Zoom, tadi kan Bu Ila sudah memberikan LKPD, membagikan LKPD, kemudian membagikan 2 link video tentang desa. Nah, kira-kira sudah dipelajari apa belum? Sudah. Nah, sekarang Bu Ila mau tanya, dari 2 video yang sampean lihat tadi, kira-kira apa yang sampean dapatkan? Ayo, ada yang bisa? Video yang pertama. Nah, kesimpulan dari video yang pertama apa? Ayo, siapa yang bisa?
Video yang pertama. Desi. Mana Desi? Mana Desi? Oh, Desi enggak masuk. Berarti Anet. Anet mana? Saya, Bu. Ya, Anet. Tadi sudah lihat link video yang Ibu bagikan ya. Nah, Sudah. kesimpulan dari video tadi apa? Setiap desa itu memiliki pola pemukiman yang berbeda, Bu. Oke, pinter. Kemudian link video yang kedua, kesimpulannya apa yang didapatkan? Saya tahu, Bu. Siapa ini? Amanda. Daya. Oh, Amanda. Oke, Amanda, ayo. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda. Oke, pinter. Jadi untuk video yang pertama intinya tadi bahwa setiap desa memiliki pola pemukiman yang berbeda. Kemudian untuk video yang kedua yaitu setiap desa memiliki potensi yang Berbeda. berbeda. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan materi tentang desa. Lah, silakan. Sebentar ya, saya tampilkan dulu. Ya, Bu. Sudah lihat anak-anak? Sudah? Ngelak jaringan nih. Sudah. 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 Nah, di sini kita akan membahas interaksi keruangan desa dan kota. Tapi untuk pertemuan sekarang kita membahas tentang desa. Nah, ini struktur keruangan desa. Nah, struktur keruangan serta perkembangan desa. Nah, menurut Bintarto, desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, atau hasil perpaduan itu adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan budaya dan memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya. Untuk pengertian desa, sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Ya, oke. Kemudian di sini ada ciri-ciri desa. Lah, ini yang Ibu Ila tanyakan tadi pada saat pembukaan tadi. Lah, ciri yang pertama, interaksi antar manusia yang sangat kuat. Lah, salah satu contohnya jika sampean pergi ke desa lain, kemudian tanya, oh rumahnya si A, itu RT berapa? Lah, otomatis satu desa itu kenal, oh RT 9. Lah, itu salah satu contoh dari interaksi manusia yang sangat kuat, sehingga dalam desa itu hampir semuanya itu saling mengenal. Merupakan satu unit sosial dan unit kerja. Kemudian ciri selanjutnya, proses sosial berjalan lambat, kontrol sosial didasarkan pada hukum informal. Kemudian jumlah penduduk desa relatif sedikit. Untuk ciri-ciri desa, sudah jelas anak-anak? Apa mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas? Sudah jelas. Sudah. Oke. Saya lanjutkan ya. Ya. Nah, unsur-unsur desa di sini ada wilayah, penduduk, dan perilaku. Nah, ini tipe-tipe desa.
Ini pola pemukiman. Ada pola pemukiman menyebar, pola pemukiman melingkar, dan pola pemukiman memanjang. Oke. PPT ini tadi sudah dibagikan Bu Ila. Berarti anak-anak sudah baca semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah. Bu Ila sedikit saja ya, karena anak-anak tadi kan sudah mempelajari, biar waktunya nggak terlalu panjang karena nanti ada diskusi juga. Nah, ada Ya, tingkat Bu. perkembangan desa, ada desa swadaya, kemudian dan desa swasembada. Sekarang kita bahas satu-satu. Kalau untuk desa swadaya ini merupakan desa yang masih tradisional, ibaratnya perkembangannya itu masih lambat, dan ada juga yang sampai pada saat proses interaksi di dalam bidang perekonomian itu masih bersifat barter atau tukar menukar barang. Itu terjadi di desa swadaya. Kemudian desa swakarya. Swakarya ini lebih sedikit maju. Nah, perkembangannya lebih maju dari swadaya, swakarya. Nah, kemudian menjadi swasembada, desa yang sudah mandiri dalam bidang apapun, lebih maju. Kemudian ada struktur keuangan serta perkembangan desa dan kota. Nah, ini pola keuangan desa. Yang pertama ada bentuk desa menyusur sepanjang sungai. Ada yang bisa mencontohkan desa mana? Desa yang dekat dengan Bengawan Solo, yang memanjang mengikuti aliran sungai Bengawan Solo. Desa apa? Yaitu desa Sembayat. Nah, desa Sembayat itu merupakan contoh desa yang menyusur sepanjang sungai, mengikuti aliran sungai Bengawan Solo. Kemudian desa terpusat. Nah, desa terpusat ini biasanya terdapat di daerah pegunungan. Nah, bentuk desa linier. Linier ini berada pada daerah dataran Rendah. Oke. Nah, bentuk desa yang mengelilingi fasilitas. Nah, di kecamatan sini juga ada salah satu desa yang mengelilingi fasilitas, yaitu desa bunga. Lah, kenapa desa bunga itu disebut desa yang mengelilingi fasilitas? Karena desa itu terbentuk karena adanya beberapa fasilitas yang ada. Seperti di fasilitas di bunga apa aja? Sudah mulai dibangunnya kampus, kemudian sekolah-sekolah besar, kemudian sekarang banyak berdiri sebagian mall kecil, kemudian bank-bank juga sudah ada di Desa Bunga. Oke anak-anak, dari sekian tadi ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Berarti kita lanjutkan, nggih. Ya, Bu. Selanjutnya, biar nggak lama-lama, karena nanti sesi diskusi ini lumayan cukup panjang, maka Ibu akan membentuk menjadi 3 kelompok. Gimana untuk pembentukannya? Dimulai dari absensi nomor 1. Absensi nomor 1 sampai 4, kelompok 1. Kemudian 5 sampai 8, kelompok 2. Kemudian 6 sampai 12, kelompok 3. Sudah tahu absensinya masing-masing? Sudah. Oke, pinter. Nah, sekarang didengarkan dulu untuk diskusi kali ini.
Yang pertama, anak-anak harus mendiskusikan, tentukan satu desa yang akan dijadikan bahan diskusi. Sudah paham dari sini? Sudah. Paham. Kalau anak-anak sudah menentukan satu desa, maka silakan menganalisis pola pemukiman dan perkembangan dari desa tersebut. Setiap kelompok desanya wajib berbeda-beda. Sudah jelas anak-anak untuk poin pertama? Jelas. Jelas. Nah, saya ulangi lagi. Yang pertama, anak-anak menentukan satu desa. Kemudian setelah menentukan satu desa, silakan dianalisis pola pemukiman dan perkembangan dari desa itu. Sudah? Kemudian selanjutnya yang kedua, bagaimana potensi dari desa tersebut? Sudah jelas? Sudah. 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 Tadi sebelum kita ke Zoom, anak-anak pada grup WA kan Ibu sudah menyampaikan tentang diskusi ini. Nah, tadi Bu Ila memberikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Kira-kira sudah jelas? Nah, sekarang mungkin anak-anak tinggal merangkum, diberikan Bu Ila waktu 5 menit hasil diskusi tadi. Kemudian habis 5 menit presentasi untuk setiap kelompok. Sudah jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Oke. Silakan dikerjakan dulu hasil diskusi tadi. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah. Oke. Ya udah, kalau gitu langsung kita diskusi ya, langsung kita presentasi ya, karena tadi sebelum meet kan anak-anak sudah diskusi. Berarti sekarang sudah siap? Siap. Siap. Oke, pinter. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Saya, Bu. Siapa ini? Elo. Elo, anggota kelompoknya siapa saja, Nak? Anggota kelompok saya, Bayu, Ayu, Ayu. Nggak masuk tadi ya. Terus? Naila. Oke. Tadi kerja semua? Apa Elo sendiri yang ngerjakan? Diskusi semua, tapi yang presentasi saya. Oke, pinter. Ayo. Kelompok 1 yang lain didengarkan. Sekarang waktunya kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusi tadi. Kelompok lain mungkin bisa menanggapi atau menyanggah. Ayo, Mbak. Kelompok 1, hasil diskusi menganalisa Desa Mengare. Desa Mengare. Yang lain tahu ya, Desa Mengare ya? Tahu. Tahu, Bu. Lanjut. Desa Mengare merupakan desa yang terletak di daerah pesisir pantai utara Laut Jawa. Potensi Desa Mengare yaitu di bidang perikanan dengan pola pemukiman linier. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani tambak dan nelayan sehingga perekonomian Desa Mengare tergolong maju. Oke. Kelompok 1 mengambil Desa Mengare. Kebetulan Desa Mengare itu dekat dengan tempat tinggalnya Bu Ila. Jadi Bu Ila nggak tahu. Ya, memang Desa Mengare itu pola pemukimannya itu mengikuti apa yo? Mengikuti dari laut. Kenapa? Laut. Karena Desa Mengare itu terletak di mana? Pantai utara. Iya, di pantai utara Pulau Jawa. Masyarakatnya di sana itu perekonomiannya sangat maju. Nah, kira-kira kenapa maju? Nah, karena di Mengare itu sebatas mata memandang. Nah, itu di sana itu banyak tambak besar-besar.
dan penghasil ikan bandeng terbaik di Kabupaten Gresik. Bahkan pada saat festival ikan bandeng Mengare itu selalu mendapatkan juara pertama dengan bobot terbesar itu 1 bandeng itu 6 kilo. Kemudian masyarakatnya juga banyak bekerja sebagai nelayan. Nah, itu yang menyebabkan Desa Mengare itu memiliki perekonomian yang baik. Mungkin kelompok lain ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas, Bu. Oke. Selanjutnya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita beri oplos untuk teman yang berani tampil maju. Oke. Sip, pintar. Kemudian, kelompok 2, siapa yang berani tampil? Saya, Bu. Namanya siapa ini? Bilang nggak kelihatan. Alda, Bu. Oke, Alda. Alda ini jualan buku ya, ibunya. Kok banyak kardus buku-buku itu, Alda? Nggih, Bu. Percetakan ya, ayahnya. Nggih, Bu. Oke, Alda, lanjut. Alda, kelompok 2, anggotanya siapa saja, Alda? Febri Dian Yanto. Oke, ini kelompoknya banyak yang laki-laki ya. Kira-kira tadi ikut kerja apa enggak teman-temannya? Nggih. Ayo, Alda. Sepertinya jaringannya terganggu, jaringan Alda. Ayo presentasi untuk kelompok 2. Alda, silakan. Desa Raji, Kecamatan Bunga, merupakan desa yang terletak di antara Desa Masangan dan Desa Grogol. Sebatas Desa Raji. mata memandang sebagian besar wilayah dari Desa Raji berupa persawahan, sehingga potensi Desa Raji yaitu di bidang pertanian dengan penghasil pertanian berupa padi yang mampu memenuhi kebutuhan beras dari wilayah tersebut dan bisa memasuk wilayah lain. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Yang Tapi lain agak dengar patah-patah. suaranya Alda? Ya, Alda. Nah, agak putus-putus Alda, bisa diulangi. Mengambil Desa Raji, nggih. Nggih, Bu. Sebat Desa Raji, Kecamatan Bunga, merupakan desa yang terletak di antara Desa Masangan dan Desa Grogol. Sebatas mata memandang, sebagian besar wilayah dari Desa Raji berupa persawahan, sehingga potensi Desa Raji yaitu di bidang pertanian dengan penghasil pertanian berupa padi yang mampu memenuhi kebutuhan beras dari wilayah tersebut dan bisa memasuk wilayah. Halo, dengar suara saya? Dengar. Dengar. Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf terganggu karena jaringannya
Loh, oh kamera saya kebalik ya? Oke, sebentar ya. Saya setting dulu ya. Karena jaringan. Loh, sebentar ya. Saya setting dulu. Oke, sudah? Sudah jelas Sudah. suara saya. Untuk penjelasan saya di hasil presentasi kelompok 2 tadi, anak-anak sudah dengar dengan jelas? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Halo? Sekarang lanjut ke kelompok 3, nggih. Nggih. Kelompok 3 diwakili oleh siapa? Saya, Bu. Siapa Saya, ini? Hasna. Hasna. Hasna, anggota kelompoknya siapa, Nak? Eka, Anet, sama Fauzi. Oke. Fauzi tadi ikut kerjakan? Ikut, tapi ya gitu. Biasanya Fauzi kan kurang aktif. Iya. Oke. Ayo, Hasna. Hasil diskusi kelompok 3, Desa Manyar merupakan desa yang berbatasan dengan Kota Gresik. Desa Manyar banyak didirikan industri yang tergolong besar seperti pabrik mie sedap, Mas Pion, dan lain-lain. Sehingga potensi dari Desa Manyar yaitu di bidang industri. Ya, pintar. Untuk Desa Manyar itu dulunya itu potensinya di bidang pertambakan. Memang jauh dari laut, tapi banyak pertambakan karena perkembangan dari industrialisasi di Kabupaten Gresik, maka tambak itu dialihfungsikan menjadi industri sehingga sebagian besar masyarakatnya itu bekerja di bidang industri. Namanya, maka daerah tersebut juga mengalami perkembangan yang sangat baik. Banyak didirikan kos-kosan, tempat makan, tempat parkir, sehingga perekonomiannya maju dengan pesat. Itu untuk daerah Manyar. Dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, anak-anak sudah jelas tentang perkembangan dan potensi desa. Sudah, Ada yang Bu. ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau begitu, ada. Oke. Hasil dari diskusi dan presentasi tadi silakan dibuat dalam bentuk laporan. Kemudian laporannya itu nanti dikirim ke WA Group, itu untuk yang berupa file, dan yang berupa hard copy atau yang berupa print, itu nanti diberikan ke Bu Ila. Pada saat sampean minggu depan waktunya luring. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Oke anak-anak, setelah kita melewati tahapan pembelajaran hari ini, yang pertama tadi kita memasuki grup WA, kita membahas tentang apa? Tentang LKPD-nya, tentang materi PPT, kemudian kita membahas tentang diskusi, video, dan lain-lain. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Yang berani tampil untuk menyimpulkan materi hari ini, nanti dikasih Bu Ila tambahan nilai. Ayo, ada yang berani? Siapa? Daya. Mana Daya? Biasanya ini berani, Daya.
Saya nggak masuk, Bu. Oh, Daya nggak masuk. Laili Amanda. Ini teman satu bangkunya Daya biasanya. Amanda. Siapa yo? Kesimpulannya, oh Daya. Daya nggak masuk. Laili Amanda sepertinya nggak bisa. Berarti Eka. Mana Eka? Ayo, masa sekian ini tidak ada yang bisa menyimpulkan. Ayo, Eka mana? Eka nggak masuk. Ya udah, kalau anak-anak nggak ada yang berani untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini, berarti Bu Ila saja. Nah, dari pembelajaran yang kita lalui untuk hari ini, kesimpulannya bahwa pengertian dari desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Itu desa. Kemudian tadi ada ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa yang pertama, interaksi antar manusia yang sangat kuat. Kemudian ciri yang kedua, mata pencarian penduduknya sebagian besar itu bersifat agraris. Yang dimaksud dengan agraris itu sebagian penduduknya bekerja di bidang pertanian, entah itu pertanian, tanaman atau tentang perikanan. Kemudian proses sosialnya itu berjalan lambat dan jumlah penduduknya itu relatif sedikit dibanding dengan kota. Kemudian anak-anak masih ingat perkembangan desa itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada desa Swadaya, Swasembada, Swakarya, dan Sembada. Sembada, pinter. Lah, untuk desa swadaya itu desa yang seperti apa? Masih ingat? Tradisional. Tradisional, pinter. Kalau swakarya seperti apa? Swakarya itu lebih maju sebagai desa transisi. Kemudian swasembada. Swasembada itu desa apa? desa maju. Desa maju, pinter. Oke. Sudah? Dari pertemuan ini anak-anak sudah jelas? Sudah Jelas ya? Sudah, Bu. Pak, untuk tugas selanjutnya silakan mengerjakan LKPD di halaman 1 sampai 3. Nah, ini tugas individu. Minggu depan karena anak-anak jadwalnya luring, berarti minggu depan dikumpulkan. Sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang pola perkembangan dan pola keruangan kota. Jadi anak-anak silakan belajar terlebih dahulu biar pada saat pertemuan selanjutnya anak-anak lebih mudah memahami materi yang akan kita bahas. Oke anak-anak, sekian pertemuan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian saya harap anak-anak lebih aktif kembali, lebih aktif dan lebih rajin belajar. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa mulai. Selesai. Nah, sekian pertemuan hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Ila mohon maaf. Semangat terus anak-anak ya. Semangat. Ayo mengepalkan tangan biar semangat.
Ayo sama-sama mengepalkan tangan. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rencananya mau jenguk Bayu kapan? Rencananya? Insya Allah nanti, Bu. Insya Allah Pulang. nanti. Oke. Ini Bu Ilham mau tanya, anak-anak lebih senang mana? Apa sekolah daring apa luring? Luring. Luring, Bu. Luring, Bu. Tidak ketemu. Dapat uang saku. Nah, salah satunya. Salah satunya. Tadi Bayu kemarin kecelakaannya kenapa? Itu, Bu. Nabrak ya. Naik bisi nabrak, Bu. Nabrak apa? Nabrak Orang sepeda. depannya tuh salah ngelampu sen, Bu. Oh, Nah, tapi kondisinya enggak apa-apa ya, Bayu ya? nggak apa-apa, Bu. Cuma tangannya, Bu. Kenapa patah? Enggak, cuma Kesleo. luka dikit gitu. Sudah ya, sampean ini kan mau setelah Bu Ila patinya siapa? Sejarah. Sejarah, Pak Bagus. Oke, berarti kita tutup dulu aja ya. Jangan lupa untuk temannya yang enggak masuk hari ini diingatkan untuk tugasnya. Oke, sekian pertemuan hari ini ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Ye. Dadah. Waalaikumsalam. Salam. Enggak apa-apa.